Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja kedatangan sebuah paket seperti ini. Paketannya belum saya buka, dan ini adalah isinya sebuah one hand keyboard. Dan langsung saja kita buka seperti apa jenis one hand keyboard kali ini. Wow. Oke, ini adalah one hand keyboardnya, dan ini masih ada plastiknya. Saya akan buka terlebih dahulu ya, supaya lebih enak lagi. Wow, dan ini adalah sebuah one hand keyboard dari FlyDigi. Oke, seperti inilah untuk bentuk dari dusnya. Kita cek terlebih dahulu ya. Untuk bagian depannya seperti ini. Ada tulisan FlyDigi, lalu di sini ada gambar bentuk dari one hand keyboardnya. Uniknya bisa kalian lihat sendiri seperti huruf V. Lalu kita cek di bagian bawah. Di sini ada tipenya Scorpion D1 2-in-1 mechanical keyboard built-in converter. Lalu di sini ada fitur-fiturnya seperti flash play mode, mechanical red switch, bisa untuk smartphone dan juga PC. Lalu sudah ada RGB colornya juga. Wow, menarik banget. Lalu kita cek bagian atasnya. Di sini ada tulisan seperti ini, rule the game. Lalu samping kanannya seperti ini. Di sini ada apa ya, serial number ini ya. Kita cek samping kirinya seperti ini. Di sini ada tulisan Made in China seperti ini. Lalu di bagian bawah ada tulisan One Hand Control One Fatal Blow. Lalu kita cek di bagian bawahnya atau samping bawah. Di sini ada tulisan Scorpion D1 2-in-1. Lalu di sini ada contoh ya untuk pemasangannya. Di sini ada tulisan seperti ini, fitur-fiturnya. Wow, sepertinya menarik banget. Dan langsung aja kita buka. Bismillah, kita buka segelnya. Wow. Oke, kita keluarin dulu untuk semua isinya. Ini kosong. Lanjut kita buka lagi. Oke, yang pertama di sini saya mendapatkan sebuah aksesoris ya, dalam plastik. Kita akan buka ini apa. Oke, ini adalah sebuah kabel ya, kabel Type-C seperti ini kabelnya. Lumayan panjang sepertinya, sekitar berapa ini ya, 2 meter atau 3 meter ya untuk kabelnya. Lalu kita keluarin lagi. Untuk packingnya cukup safety dengan bantalan dari plastik. Oke, kita keluarin terlebih dahulu yang aksesoris kecil-kecilnya ya. Di sini kita mendapatkan sebuah user manual, sepertinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi di sini ada cara pemakaian. Oke, dan juga web yang bisa ngebantu kita untuk mendownload aplikasinya. Ini dengan men-scan barcode-nya. Lalu kita cek bagian belakangnya. Ya, di sini seperti ada fitur-fiturnya ya. Oke, seperti ini. Ada iOS, Android. Oke, ketahanan baterainya bisa sampai 5-10 jam. Wow, ini sangat awet sekali. Oke, manualnya. Lalu kita mendapatkan sebuah plastik kecil. Ini apa isinya? Kita akan buka.
Oke, ini adalah stand. Di sini ada karetnya 4 biji supaya keset ya. Lalu standnya itu modelnya seperti ini. Kita akan buka. Sebentar, ini susah banget ya. Oke, ternyata gitu aja ditekan. Di sini ada pilihan stepnya. Kira-kira ada 5 ini ya, 5 pilihan untuk ketegakannya. Oke, jadi seperti ini standnya. Menarik ya. Di sini ada karetnya sebagai grip, dan ini karetnya keset ya, cocok untuk handphone. Entah untuk tablet sih saya rasa terlalu kecil ya, jadi ini khusus untuk handphone saja. Oke, kita masuk pada menu utamanya. Wow, dan ketika saya pegang ini beneran terasa berat dan solid ya dibanding keyboard one hand lainnya, karena saya rasa sih beratnya karena dia memiliki baterainya. Oke, kita cek untuk desainnya. Unik ya, V seperti ini. Lekukan dan potongan bentuk dari keyboardnya ini mengikuti bentuk dari tombol-tombolnya. Oke, seperti ini. Seperti huruf V, kita cek detailnya. Di sini ada palm rest-nya. Ini ada lapisan karetnya, keset banget. Lalu ada logo FlyDigi. Ini bakalan nyaman banget. Lalu bentuk keypadnya seperti ini. Fontnya seperti ini. Di sini ada kasar-kasar sebagai grip ya untuk arahnya. Oke, di sini ada 4 tombol makro. Lalu di sini nih yang menarik ya, kerennya untuk bagian jempol ini bakal nyaman banget karena letaknya ini menyesuaikan dengan tangan kita. Oke, seperti ini. Nih nyaman banget ya. Lalu kita cek dulu untuk red switch-nya ya. Kita akan buka. Oke, jadi mechanical keyboardnya ini memakai red switch, dan untuk saya baca di forum-forum ya, untuk red switch itu bakalan lebih senyap dibanding yang blue switch. Seperti blue switch pada Gamesir Z2 saya itu agak berisik ya, dan ini terasa lebih silent dan tidak berisik. Oke, keren banget. Lalu kita cek di bagian samping kanannya seperti ini. Polos saja, nggak ada apa-apanya. Kita cek di samping kirinya. Oke, seperti ini. Di sini ada putih-putih. Ini nantinya sepertinya untuk tempat LED RGB-nya ya. Bakalan keren banget. Lalu di sini ada tombol. Ini apa ya? Tombol Bluetooth. Lalu di sini ada switch juga. Oke, ini untuk switch lampu sepertinya ya. Di sini ada logonya. Lalu di sini ada switch untuk PC ataupun untuk handphone. Nanti kita bisa switch. Oke, seperti ini. Ini ada LED indikatornya. Oke, kita matiin terlebih dahulu. Lalu bagian samping atasnya seperti ini. Di sini ada RGB lampunya ya, LED-nya. Desainnya seperti ini. Lalu di sini ada slot USB untuk kita memasang mouse. Lalu di sini ada port USB Type-C untuk mencharge dan juga mengkonekkan ke PC. Lalu untuk bagian bawahnya seperti ini. Di sini ada banyak bantalan karet. Ini bakalan kebantu banget untuk grip ya, supaya nggak licin ketika kita memakainya. Lalu di sini ada keterangan seperti ini. Ada serial numbernya juga. Oke. Wow, dan ini keren banget ya. Dan langsung aja kita coba hidupin, kita akan cek. Oke, saya akan matikan lampu terlebih dahulu supaya kalian lebih jelas. Oke, kita akan menyalakan untuk dari sisi lampunya atau RGB-nya. Oke, kita matiin lagi lampunya satu supaya kelihatan. Wow, kelihatan ya untuk lampu RGB-nya. Ini keren banget, terasa glow. Tidak terlalu terang dan nggak terlalu norak juga ya untuk nyalanya. Oke, jadi seperti ini. Entah ini untuk cara mengaturnya gimana, saya belum mempelajarinya ya. Oke, kita klik Fn dan juga tab ini untuk merubah. Wow, ada perpindahannya ya, pilihannya. Ini keren banget RGB-nya. Wow, bisa kalian lihat animasinya bergerak ya. Dan bisa kita lihat ya, di bagian sininya ternyata ada juga
Ini keren banget ya detailnya. Wow, secara keseluruhan sih saya suka dengan desainnya yang seperti ini. Oke, kita nyalain dulu untuk lampunya. Oke, kita matiin aja. Oke, jadi apa saja yang kalian dapetin ketika membeli one hand keyboard FlyDigi Scorpion D1 ini? Yang pertama tentunya kita akan mendapatkan sebuah dus yang seperti ini ya untuk desainnya. Lalu kita akan mendapatkan sebuah instruksi manual dalam bahasa Inggris. Lalu kita akan mendapatkan sebuah USB Type-C. Lalu kita akan mendapatkan sebuah stand ya untuk handphone. Saya rasa untuk tablet ini bakalan kekecilan dan nggak muat. Dan yang terakhir pastinya kita akan mendapatkan unit one hand keyboard Scorpion D1 ini, yang bentuknya ini cantik banget ya menurut saya. Wow, desainnya nggak monoton, ada silver dan juga untuk peletakan RGB LED-nya ini menarik banget dan keren banget. Oke, jadi ini semua yang kalian dapetin ketika membeli one hand keyboard FlyDigi Scorpion D1. Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.